tradisional dari offline ke online gitu, bingung gitu loh. Digital marketing tuh apa sih? Nah itu yang kebanyakan orang offline ke online tuh salah dulu nih. I see. Konten sama digital advertising tuh kayak mobil sama bensin. I see. Konten itu ya kayak mobilnya, lu mau semewah apapun mobilnya, gak ada bensinnya nggak jalan. Bener. Oke, sekarang di segmen 2 aku akan ngebahas tentang marketing. Karena Freddy ini expertise lah ya di bidangnya tentang marketing. Jadi teman-teman kita update ya ilmu marketing saat ini kayak gimana nih sama Freddy langsung. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Oke, sesimpel aja dulu deh. Pertanyaan yang jawabannya tuh beda-beda semua. Digital marketing tuh apa? Digital marketing tuh ya orang harus tahu fundamental ya. Misalnya kita ambil dari kata marketingnya dulu. Ini gue nggak terlalu teori lah. Tapi marketing so basically is creating demand kan. Sebenarnya bikin orang yang nggak mau beli jadi pengen beli. Nah itu kata kuncinya tuh. Dia nggak mau beli jadi pengen beli. Dia creating demand. Karena ada proses creating demand itu potensial customer kita jadi lebih besar lagi. Beda sama sales. Sales itu kan pokoknya taunya jualan dapat untung. Nah zaman dulu kan ada marketing sama sales itu kan Divisi yang berbeda. Ya sebelum era digital marketing kan mungkin divisi yang berbeda, konvensional. Taunya marketing bakar duit, sales cari duit. Iya, Kalau offline kan gitu kan. Benar. Nah, tapi kalau di era sekarang karena semuanya bisa keukur, setiap rupiah yang lu keluarin itu bisa keukur, berapa resultnya secara sales maupun secara data-data, itu jadinya sekarang digital marketing tuh bisa hasilin keuntungan juga gitu. Tapi memang ada beberapa company konvensional, agensi konvensional lah ya, yang masih nganggap ya digital marketing ya cuma untuk bakar uang. Tapi buat kita sih udah prinsipnya adalah ya lo ketika melakukan advertising dan kawan-kawan ya harus balik modal. I see. Oke, itu jadi digital marketing itu seperti itulah ya. Intinya terukur. Ya terukur, dia bisa terukur dan luas banget yang bikin orang nggak pengen beli jadi pengen beli. Oke. Nah, jadi banyak juga nih kayak misalnya teman-teman pebisnis teman-temanku nih gitu kan yang masih dari tradisional dari offline ke online gitu bingung gitu loh. Digital marketing tuh apa sih gitu. Banyak yang bilang bikin konten gitu. Ada juga teman bikin konten TikToknya itu sampai jutaan. Oke. Videonya bisa puluhan juta, tapi salesnya tuh nggak ada dari online. Itu kayak gimana? Menurutmu gimana itu? Oke. Nah, jadi kita kalau ngomongin tadi digital marketing tuh apa? Satu-satu deh. Kita ngomongin yang dari offline, dia mau ke online dulu nih. Okay. Ini kan dua pertanyaan berbeda nih. Yang offline mau ke online dulu nih. Anggapannya itu, nah ini biasa pemikiran konvensional tuh, pokoknya gue kalau bikin website, bikin Instagram, itu artinya gue udah mulai digital marketing atau jualan online. Itu tuh sama kayak lu bikin restoran, tapi di padang pasir. Apalagi lu keluarin duit bikin website misalnya 150 juta atau 200 juta, itu lu bikin restoran mewah bintang 5 tapi di padang pasir. Siapa yang ada yang mau datang? Siapa lu mau ke situ? Mending lu punya petak kecil tapi di stasiun MRT yang setiap saat pasti ada trafficnya. Meskipun mungkin petak kecil, tapi itu kan udah pasti kan ada kan. Nah itu yang kebanyakan orang offline ke online tuh salah dulu nih. I see. Gue punya budget, dia pakainya untuk beli produk sama bikin website. Salah tuh. Jadi kalau menurut gua proporsi budget untuk marketing sama yang tadi ya harus 50-50. 50-50 kan? 50-50 gitu. Itu dulu nih, nanti tinggal channel mana yang mau dipakai. Oke, jadi dari transisi ini pemahaman yang traditional mindset ke digital itu kita harus siapin 50% dari modal produk itu untuk marketing. Ya, gitu. Okay. Nah, baru nanti marketing itu channelnya biasa dibagi dua secara sederhana. Satu nggak bayar, organik. Satu keluar uang. Nah, untuk organik ini satu-satunya platform menurut gua yang bagus kalau organik cuma TikTok. Platform Instagram mau organik, Facebook mau organik, YouTube mau organik. Aduh lama. Yuk bayar lah. Ya, harus bayar lah. Harus pakai cara yang kedua bayar. Kecuali ya kanalnya punya network, kenalan gitu ya, orang-orang hebat, ajak video YouTube kan naik viewersnya. Ya bisa. Tapi kan modalnya network kan. Tapi tetap aja itu cepet hilangnya. Iya. Serius? Iya. Karena algoritmanya dia berubah terus kan. Gitu. Ya mau nggak mau itu. Se-hype apapun juga nggak kelihatan story kita. Iya. Asli. Gitu. Nah baru yang berbayar. Nah berbayar ini kan channel bayarnya bisa banyak ya. Mau tadi influencer kah, atau mau ke digital advertising kah, gitu. So far sih yang memang paling keukur digital advertising. Tapi digital advertising atau ads itu dia cuma bisa membawa sebuah brand ke titik offset tertentu. Sisanya udah lebih ke maintenance lah kalau kita percayanya. Sisanya udah mainan di kreatif. Benar. Digital ads itu hanya bisa membawa sebuah bisnis atau produk ke suatu titik. Iya. Nah titik itu titik puncak. Enggak. Maksudnya gimana? Karena
kan kita dipercaya banyak brand yang awalnya omsetnya ada yang dari nol, bisa ke puluhan ratusan M. Ada juga yang udah puluhan M per tahun gitu, ke ratusan M. Dari situ kita jadi belajar kan, oh ternyata caranya beda untuk setiap level bisnis. I see. Gitu. Nah, kalau untuk awal ya mungkin digital advertising dia akan impactful banget, karena kayak lu punya barang bagus. Oh, gue suka analogin gini. Tadi kan lu tanya tentang konten juga kan. Konten sama digital advertising tuh kayak mobil sama bensin. I see. Konten itu ya kayak mobilnya. Lu mau semewah apapun mobilnya, nggak ada bensinnya nggak jalan. Bener. Lu mau punya sebanyak apapun bensinnya, tapi kalau mobil lu reot, mau kemana juga. Bener. Nah itu yang kadang kesalahan yang orang. Ketika awal mungkin mobil lu reot nggak apa-apa. Isi bensin, jalan sampai ke omset tertentu. Tapi kalau lu mau ngebut, ya lu nggak bisa dong pakai mobil reot ini. I see. Lu harus ubah kontennya, kreativitasnya, secara bisnis model lu supaya bisa berkompetisi. Nah, jadi banyak. Nah, itu kan kalau perumpamaan paid. Oke. Paid itu adalah bensinnya. Ya. Kalau yang organik gimana? Nah, kalau organik itu tadi berarti menyambung ke pertanyaan, mungkin sekalian pertanyaan lu yang kedua, teman lu punya itu banyak. Jadi TikTok itu menurut gue platform yang dia tuh very unique. Dia punya audiensnya sendiri. Terbukti dari orang yang followernya gede di TikTok belum tentu gede di Instagram. Benar banget. Iya, dan gue gak tau lu main TikTok selama ini, kenaikan Instagram lu karena TikTok apakah sesignifikan itu? Ada juga sih kalau FYP pasti, ada. Iya, pasti ada naik follower kan. Tapi pasti kalau lu lihat average ya itu nggak akan Enggak. Ya. Karena itu dua platform yang kayak punya dunianya berbeda. Dan sometimes dan seringkali anyway, tren di TikTok itu hanya terjadi di TikTok. Orang Instagram nggak tahu apa yang terjadi di TikTok. Benar. Ya. Tapi uniknya adalah kadang tren yang ada di TikTok atau di YouTube, tren yang ada di IG ataupun YouTube bisa ada di TikTok. TikTok lebih keren dong berarti. Karena ada potongan video masukin FYP. I see. Kan kayak sekarang kan lagi rame tuh, ada satu hero video, salah satu orang bola. Nah, itu kan dipotong, dimasukin ke TikTok, beberapa re-uploader rame di TikTok. Tapi sebenarnya awalnya kan hype-nya terjadi di YouTube, taruh di TikTok, media Instagram rame, media online jadi rame. Benar. Karena ada si FYP ini nih yang bikin rame. Berarti algoritma TikTok yang paling canggih ya? Ya Kak, nggak tahu sih ini ada ya pokoknya iya paling canggih. Gue tau ada beberapa hal di balik layar, tapi ya harusnya dia cukup, karena TikTok ini dia cukup memahami market. Maksudnya gini, cukup concern sama market Indonesia. Lu bayangin aja ada nggak sosial media yang bikin acara di TV? Ya benar. Gila, lu nggak pernah lihat YouTube aja, YouTube fan itu diadain offline dengan masuk TV loh. Benar. TikTok tuh bisa sampai hire orang buat nge-live di kantornya dia. Benar. Jadi seberapa dia investasi untuk membuat se-friendly itu TikTok. Benar. Untuk market Indonesia. Yes. Aku juga sharing ke teman-teman pas waktu itu ada TikTok Award ya. Anjir gokil amat nih. Iya. Nggak ada nih sejarah kayak gini gitu loh. Iya. Sampai dia benar-benar mau maintain benar-benar gitu. Karena dia karena dia tahu banget yang penting ada kontennya kan. User generate konten. Iya. Bukan quantity tapi quality. That's why dia bikin kayak begitu dan edukasi bahkan. Iya. Jadi dulu itu sebelum TikTok se-booming sekarang ini, banyak orang ya let's say kayak Rico Huang kan dia pemain lama di TikTok. Gue punya saudara juga dia fitness enthusiast. Dia tuh dihubungin orang TikTok. Mau nggak lu bikin konten di TikTok? Gue akan lebih kasih benefit untuk FYP. Karena dia mau hilangin yang jelek-jeleknya itu, yang cewek-ceweknya itu. Karena dia tahu advertiser nggak akan masuk, brand nggak akan masuk kalau isinya kayak gini semua. Benar. Nah dia mulai invite tuh orang-orang kayak gitu. Ya akhirnya ekosistemnya sekarang udah kebentuk dan. Jadi ekosistemnya tuh dia dirapihin lah ya. Nggak benar-benar organik gitu ya. Gitu loh. Nah tapi kok balik lagi ke teman gue itu, kenapa penjualannya tuh nggak ada gitu? Nah, satu video bisa 34 juta loh. Apa industrinya? Baju. Nah, itu relevansi konten sama relevansi konten sama produk yang dijual, karena ada konten as awareness. Betul. Orang cuma tahu brand lu, yaitu awareness proses. Oh ya, gue tahu ada brand ini, selesai. Tapi penting untuk punya namanya sales process. Makanya kenapa kalau kita selalu kombinasikan semua ilmu. Let's say ada awareness process 34 juta orang nonton. Nah, itu mereka kemana? Misalkan mereka ke website gitu. Ke website kan mungkin cuma 100.000 orang. Nah, dari website itu ada teknologi di platform lain kayak TikTok Pixel, Facebook Pixel, Meta Pixel dan kawan-kawan untuk bisa mengejar
awareness ini di-convert supaya jadi sales. Supaya kena lagi iklannya, Iya, gitu kontennya. ya itu dan itu kan konten udah konten sales dong. Iya, gitu. ngejar. Nah, tapi kalau cuman ya kayak gitu ya levelnya awareness. Dan itu baik lagi kalau tiap industri tuh beda-beda cara mainnya. Gitu. Tapi kan permasalahannya video gede kayak gitu tuh, 34 juta gitu kan. Itu kan hanya di video itu. Belum tentu orang itu swipe ke kiri, masuk link. Ya, Sangat agree. kecil banget itu pasti. Agree. Jadi memang itu, dan katanya kalau gue baca ada TikTok yang bahkan baru bikin akun punya satu video tersebut view-nya gede. Karena memang videonya unik aja. Kayak misalkan kayak gempa gitu. Waktu itu kan Indonesia, Jakarta sempat gempa. Dia biasanya tuh video-video yang biasa lah, gak ada hubungannya sama gempa. Tiba-tiba ada gempa, viewersnya gede, kok next videonya viewersnya kecil lagi. Karena dia ya memang yang hype tuh video lu itu aja. Video itu aja kan. Ya kayak babi ngepet yang sempat rame di babi. Ya kan re-uploader kan akan gede babi ngepet karena kontennya, tapi karakter dari akun tersebut tuh gak kebentuk. Betul, nggak ada. Nah, jadi kalau menurut gue di platform TikTok, ya meskipun gue baru mulai ya, viewersnya juga, follower gue juga gak terlalu Itu gede. kan ada FYP kemarin yang bahas. Ya, beberapa. Jadi, maksudnya follower gue belum gede, tapi yang gue pelajarin adalah ya basically tergantung dari karakter brand tersebut dan ya ujung-ujungnya konsistensi. Konsistensi ya. Ujung-ujungnya konsistensi cuy. Mau gimana lagi? Mau teknologi gimana juga konsisten. Terus itu kan oke, kita bahas tentang masalah ini ya, apa namanya? Tadi gimana teman-teman yang offline mau ke online gitu ya. Yang mindset yang harus dirubah itu ya siapin dana 50-50. Ya aku juga pernah bilang ke teman-teman di yang mau custom tuh di MFG. Dia mau bangun brand gitu. Mau budget 100 juta gitu loh. Mau bikin produk. Terus udah, iya. Terus gimana marketinginnya? Aku bilang nggak bisa. Minimal kamu 200 juta. 100 juta itu produk gitu ya semua. 100 juta itu marketing. Nggak bisa gitu. Ya, Karena dari pengalaman, aku pas itu karena dari pengalaman. Banyak teman-teman yang bikin brand gitu. Terus perhatiin, kok nggak jalan? Kenapa? Ya habis bensinnya. Iya. Punya mobil bagus, tapi nggak mampu beli bensin. Nah itu, jadi nggak jalan, sayang banget. Iya. Padahal udah bikin produk tuh bagus gitu loh, modelnya udah keren. Iya. Sayangnya di situ. Terus kalau misalnya kenapa TikTok gede segala macam, berarti mungkin karena teman-teman salah tuh settingannya. Itu hanya untuk awareness dan korelasi dengan brandnya atau produknya ada nggak? Iya. Ya kan? Tapi gue akan disclaimer dulu bahwa sebenarnya TikTok emang bisa growth sales. Kita Bisa, kan? kita pernah lihat satu data marketplace kita kan biasa brand kita tiap hari selalu evaluasi ya. Kok tiba-tiba ada grafik yang naik? Kita cross check sama semua, ada indoor naik sampai 40%. Ini apakah ada influencer baru post segala macam? Kita cari nggak ada. Ternyata kita nemu ada satu konten orang nge-review produk tiba-tiba 2 juta views. Jadi kayak, gila ternyata karena ini satu video FYP ngegerakin grafik sebuah brand. Jadi memang sebenarnya pasti powerful. Tapi kalau mungkin case-nya kayak lu yang tadi temen lu itu Terlalu soft selling. ya ada bisa terlalu soft selling ya sebenarnya nggak masalah juga. Mungkin satu ya udah nggak convert ke sales. Ya udah kita coba cari konten lain yang hopefully convert ke sales. Jadi emang ada salah temanku itu juga. Aku udah pernah bilang gitu loh. Ini terlalu soft banget gitu loh. Orang nggak tahu goalsnya apa gitu loh. Ya dia pernah coba bener-bener jualan gitu loh. Nggak ada view gitu. Ya loh. bener, itu ya uniknya dari konten marketing lah kita sebut ya. Nggak cuma di TikTok tapi semua platformnya. Bagaimana menggabungkan kreatif sama selling. Nah itu dia, balik lagi. Tapi ketika kamu udah coba satu down gitu ya, terus akhirnya balik lagi tuh yang benar-benar soft drama gitu ya, ya kan balik lagi konsisten. Iya. Ya coba dulu dong gitu, dieksplor lagi yang nge-review, kan review aja bisa 2 juta kan itu. Iya. Ya basically kalau kita kan cari deh di Google Marketing Funnel kan, sebenarnya tahap itu kan ya udah satu tahap yang benar kan, awareness proses. Tahap Betul. B itu tahap yang paling atas. Paling atas. Kalau marketing proses kan ada orang aware terhadap brandnya, dia akan consideration, mempertimbangkan mau beli atau enggak, sampai akhirnya dia beli. Action. Itu kan ada proses-proses sendiri. Betul. Jadi jangan berhenti di proses awareness-nya aja. Gitu. 5A. Attention, appeal, ask, action, advocate. Kalau di level advocate itu udah nyoba produk. Nah, Akhirnya menjadi getok tular bahasanya ya. ya. Terus kalau balik lagi nih, kalau misalnya nih buat teman-teman yang sudah di online gitu ya, kok bisnis aku segini-segini aja gitu loh. Aku pengen beli Ferrari nih gimana? Mau beli Lambo nih, Kak Kokois. Misalnya, ini gimana gitu loh. Ada saran nggak? Parameter apa dulu nih yang harus dievaluasi secara general aja gitu loh. Oke,
Pertama secara general, kalau masih awal banget ya, itu udah paling benerin dulu misalkan laporan keuangannya dulu. Laporan keuangan. Digabung atau dipisah. Kadang kan sometimes banyak brand itu atau banyak pebisnis pemula itu dia suka nyopetin uang perusahaannya sendiri. Buat pribadi. Iya, jadi lagi untung gede dia ngambil 50 juta gaji, tapi kalau lagi sedih ya dia cuma ambil 2 juta. Ya nggak konsisten. Jadi yang penting pastiin bahwa cash flow perusahaannya ada dulu. Karena dipisah ya, misalnya owner pun tetap ambil gaji. Nah, dari uang itu, alokasi, itu kita eksplorasi hal apa yang kita mau coba baru. Misalkan selama ini pakainya micro influencer, ya udah kita coba alokain pindahinnya ke advertising. Gitu. Advertising pun ya tetap ke Mantare. enggak lah, bisa belajar sendiri juga, bisa belajar sendiri, praktek sendiri gitu. Karena kan ya baik lagi kita kan pegang uangnya kan, kita yang pegang bisnisnya kan. Itu dulu pertama secara keuangan, budgetnya dulu disiapin lah. Budgetnya basically budget testing, karena kan di marketing kan gue percaya nggak ada silver bullet lah yang tembak langsung boom gitu, tapi itu kan sebuah kumpulan dari testing trial. Betul. Ya bedanya kalau di kami testing trialnya kan udah banyak banknya, jadi setidaknya udah tahu mana yang bakal oke. Terus eksplorasi sih. Explore Ya explore, TikTok pakai untuk organik, advertising pakai, dan banyak baca data sih. Kalau memang ads itu ya, kalau misalnya konteksnya ngomongin ads ya, itu kan banyak data yang bisa kita pelajarin, cost per click, CTR dan lain-lain, dan kita jadi belajar. Betul. Nah, terus gue mau nanya nih, kalau ad relevansi itu tuh kayak misalnya below average, above average, itu salah satu parameter penting juga nggak sih? Nah, itu kesimpulan. Jadi penyedia platform itu tahu bahwa data dia terlalu banyak, orang pemula bingung. Dia memberikan kesimpulan. Kayak kamu dapat nilai A gitu. Tapi kan kalau kita breakdown kenapa dia bisa dapat nilai A kan bisa. Betul. Karena nilai dia 80. Kenapa bisa dapat 80? Karena salahnya di sini. Ya. Nah, itu cuman kesimpulan akhir. Aja ya. Jadi kalau bisa itunya A dong, above average dong gitu ya. Ya, gitu. Tapi ya kalau mau breakdown ya kita harus lihat data lengkap. Nah sih, jadi kayak gitu tuh kalau misalnya buat scale up yang paling penting finance lah ya. Karena itu bensinnya. Dipisah dulu, kita punya bisa kita katakan modal untuk scale up berapa, terus testing, explore kayak gitu. Ya. Dan kalau memang sadar nggak punya modal besar, ya satu-satunya platform yang bisa rame TikTok. Iya, mending lu investnya ke TikTok. Gue cuma punya ini, ya udah kurangin kerjaan lu, mungkin lu masih jadi admin sekarang, ya cari admin buat owner, kurangin kerjaan supaya owner ini bisa lebih explore marketing di TikTok. Benar. Karena menurut gue satu-satunya yang bisa tanpa modal itu cuma TikTok. Karena ada teman namanya Angel, ada juga di video gue sebelumnya tahun lalu. Itu dia bikin krim lah ya, produknya kayak krim pemutih ketiak. Gitu. Itu FYP itu penjualannya gokil ya tuh. Itu yang buat kontennya dia sendiri. Dia sendiri. Nah itu juga kadang kalau dia misalkan ada orang yang baru mulai ya, gue tahu gue nggak mampu bayar influencer. Di TikTok itu ya udah jadikan diri lu adalah influencernya. Kan lu nggak perlu gaji diri lu sendiri untuk konten itu kan. Jadi ya memang harus extra effort gitu. Ini apa ini? Nggak bisa bayar. Dia mah orang ini banget konten. Jadi ya mau nggak mau gitu. Iya. Low budget high impact. Oke, kira-kira seperti itu. Thank you, Fred. Next kita itu lagi ya. Siap. Jadi thank you. Aku sih dapat banyak ya dari podcast ini. Aku harap teman-teman juga dapat banyak. Nah kalau bingung itu kontak aja Sharpmind gitu. Nah, nanti di event ke Mantare. Oke, thank you ya Fred ya. Thank you. Next aku ke channel kamu ya. Nanti gue undang deh. Siap. Oke. Thank you. See you. Bye bye.